Di balik setiap gencatan senjata, selalu ada lebih dari sekedar kesempatan damai. Apakah yang sebenarnya terjadi di meja negosiasi, dan siapa yang diuntungkan? Dan apakah ada rahasia besar yang disembunyikan dari kita semua? Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung channel Angga Official dengan menekan tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel Angga Official. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan kita setelah yang satu ini. As of long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Nah, kali ini kita akan mengupas sebuah teori yang mencengangkan ya. Apakah gencatan senjata ini hanyalah sebuah permainan geopolitik atau mungkin sebuah langkah strategi yang menyimpan agenda tersembunyi? Pertama-tama mari kita melihat kembali sejarah konflik antara Israel dan Hamas ini. Konflik ini memiliki akar yang sangat dalam dan kompleks ya. Berakar dari pertikaian yang sudah berlangsung selama beberapa dekade di wilayah Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina. Dan Hamas yang didirikan pada tahun 1987 sebagai bagian dari gerakan perlawanan Palestina, awalnya muncul sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Palestina. Nah, seiring waktu, Hamas berkembang menjadi salah satu aktor utama dalam konflik ini, terutama setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006 dan mengambil alih kontrol di jalur Gaza pada tahun 2007. Namun konflik ini bukan hanya soal pertikaian lokal ya. Banyak kekuatan besar dunia terlibat secara langsung maupun tidak langsung, membawa kepentingan geopolitik, ekonomi, dan strategi mereka ke dalam permainan ini. Dan negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, sehingga anggota Uni Eropa memiliki peran penting dalam membentuk dinamika konflik ini. Amerika Serikat secara konsisten menjadi pendukung utama Israel, baik dari segi militer maupun diplomasi. Bahkan setiap tahun, Amerika Serikat mengalokasikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer kepada Israel. Dan salah satu alasan utama dukungan ini adalah hubungan strategi yang erat antara kedua negara ini, terutama dalam menghadapi ancaman yang dirasakan dari Iran dan kelompok militan di Timur Tengah lainnya. Nah, selain itu, lobby pro-Israel yang kuat di Washington secara AIPAC turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik ini. Dan di sisi lain juga, Rusia memiliki pendekatan yang lebih kompleks. Yang meskipun tidak secara langsung mendukung Hamas, Rusia memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah. Nah, Rusia sering menjalin hubungan dengan aktor-aktor regional seperti Iran dan Suriah yang memiliki hubungan dekat dengan Hamas di tempat itu. Dan selain itu juga, Rusia juga menggunakan konflik ini untuk menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dan negara-negara di Uni Eropa ini cenderung mengambil pendekatan yang lebih diplomatis ya. Nah, meskipun pandangan mereka seiring terpecah antara pendukung Israel atau Palestina, Uni Eropa juga menjadi salah satu penyumbang utama bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, ya termasuk di jalur Gaza itu. Namun mereka juga harus mempertahankan dan berhadapan dengan dilema antara dukungan hak asasi manusia dan menjaga hubungan strategis dengan Israel. Dan salah satu aspek yang jarang dibahas adalah perdagangan senjata. Israel adalah salah satu eksportir senjata utama di dunia, dan konflik yang terus berlangsung memberikan peluang untuk menguji teknologi militer mereka di medan perang. Negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Rusia ini juga memiliki kepentingan ekonomi dalam perdagangan senjata ya, baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan konflik ini. Dan wilayah Timur Tengah terkenal kaya akan sumber daya alam, terutama gas alam, dan Israel misalnya telah menemukan cadangan gas besar di lepas pantai Laut Mediterania yang menjadi sumber sengketa tambahan. Dan selain itu,
Penguasaan wilayah strategi di jalur Gaza dan tepi barat sering dikaitkan dengan kepentingan kontrol atas sumber daya dan jalur perdagangan utama ini. Dan banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dibahas di balik pintu tertutup dalam proses negosiasi gencatan senjata itu antara Israel ini dan Hamas ini dalam gencatan senjata. Mengapa beberapa detail dari kesempatan ini seringkali tidak diumumkan ke publik? Dan pertanyaan-pertanyaan ini telah memicu spekulasi dan teori yang beragam, mengarah pada dugaan adanya agenda tersembunyi yang jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan yang boleh dilihat manusia pada umumnya. Dan salah satu teori yang berkembang adalah bahwa gencatan senjata ini digunakan sebagai alat untuk mengatur ulang peta kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Makanya terjadi gencatan senjata. Nah, Israel dan Hamas juga dan kekuatan-kekuatan regional seperti Iran, Turki, Arab Saudi, serta aktor global seperti Amerika Serikat dan Rusia memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut. Nah, dalam konteks ini, negosiasi ini mungkin mencakup yang pertama itu penyelesaian aliansi strategi antar negara. Kemudian yang kedua itu mungkin pembagian zona pengaruh di wilayah-wilayah konflik. Dan yang terakhir itu mungkin strategi untuk mengurangi pengaruh kelompok-kelompok tertentu, baik itu pro dengan Israel maupun pro dengan Palestina. Nah, wilayah Timur Tengah termasuk kawasan sekitar jalur Gaza dan Laut Mediterania kaya akan sumber daya alam seperti gas alam dan minyak bumi. Dan banyak yang berspekulasi bahwa di balik kesepakatan gencatan senjata ini terdapat negosiasi terkait eksplorasi dan eksploitasi atau distribusi sumber daya ini. Dan beberapa kemungkinan itu meliputi itu Israel mungkin ingin mengamankan hak eksplorasi gas alam di Mediterania tanpa gangguan dari kelompok militan. Dan negara-negara yang terlibat sebagai mediator seperti Qatar atau Mesir ini mungkin menginginkan keuntungan ekonomi sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam proses gencatan senjata ini. Dan kemudian juga Hamas atau otoritas Palestina juga bisa jadi menuntut bagian tertentu dari keuntungan sumber daya ini untuk mendukung mereka dalam pembangunan di wilayah mereka, khususnya di jalur Gaza yang sekarang hancur. Dan konflik seringkali menjadi arena penguji teknologi militer baru, termasuk drone, sistem pertahanan udara, dan senjata presisi tinggi. Beberapa analisis percaya bahwa di balik kesepakatan gencatan senjata ini ada pertukaran teknologi atau pengujian senjata canggih. Misalnya, pertama itu Israel, yang dikenal sebagai pemimpin global dalam inovasi teknologi militer, yang mungkin memanfaatkan konflik ini untuk mempromosikan dan menjual sistem pertahanan seperti Iron Dome. Kemudian yang kedua itu negara-negara seperti Amerika Serikat atau Rusia, yang negara-negara besar ini dapat menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan teknologi baru kepada sekutu mereka atau menguji efektivitas senjata tertentu di medan perang nyata. Dan kemudian yang ketiga itu Hamas, yang meskipun lebih kecil secara teknologi, juga diketahui menerima dukungan militer dari negara-negara seperti Iran yang dapat memanfaatkan konflik ini untuk menguji kemampuan rudal dan drone mereka. Dan pertanyaannya adalah, mengapa tidak semua informasi diungkapkan? Ada yang mengatakan dan berpendapat bahwa alasannya kepentingan strategi. Informasi yang terlalu terbuka dapat mengganggu strategi jangka panjang pihak-pihak yang terlibat. Ada juga yang mengatakan bahwa kerentanan politik ini. Nah, pengungkapan detail tertentu mungkin memicu kritik publik, baik Israel, Palestina, maupun negara-negara mediator. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ini karena keamanan nasional. Beberapa kesepakatan mungkin terkait dengan isu sensitif seperti intelijen militer atau perlindungan aset strategi sehingga dirahasiakan demi alasan keamanan. Dan inilah bagian yang paling menarik. Apakah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat mempengaruhi kehidupan kita secara langsung? Jawabannya mungkin mengejutkan, teman-teman. Beberapa analisis percaya bahwa konflik ini memiliki kaitan erat dengan aspek-aspek penting yang berdampak luas, seperti harga minyak global, stabilitas ekonomi dunia, dan hubungan antar negara. Dan meskipun Israel dan Palestina bukan produsen minyak utama,
Konflik di kawasan Timur Tengah seringkali memicu fluktuasi harga minyak global atau kenaikan harga minyak. Dan mengapa demikian? Banyak yang mengatakan bahwa ketegangan geopolitik ya, Timur Tengah adalah wilayah strategi bagi pasok energi dunia. Nah, negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak yang berbatasan atau terlibat secara politik dengan konflik ini adalah produsen minyak utama, dan ketegangan yang meningkat dapat mengancam jalur distribusi minyak atau meningkatkan risiko terhadap infrastruktur energi. Banyak juga yang mengatakan bahwa kekhawatiran pasar ya, karena pasar minyak sangat sensitif terhadap ketidakstabilan geopolitik. Ketika konflik memanas, investor cenderung berspekulasi tentang potensi gangguan pemasok atau pasokan yang seringkali mendorong harga minyak naik. Ada juga yang mengatakan bahwa efek domino ya, karena jika gencatan senjata ini gagal atau konflik meluas, hal ini dapat memicu sanksi internasional atau embargo energi yang mempengaruhi harga minyak di seluruh dunia. Nah, konflik di Israel dan Palestina juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa? Karena yang pertama itu pasar saham. Ketidakpastian geopolitik seringkali menyebabkan volatilitas di pasar saham global, terutama di sektor energi dan pertahanan. Kemudian juga karena kenaikan harga barang. Ya, jika harga minyak melonjak akibat konflik ini dapat mempengaruhi biaya transportasi dan produksi barang, yang pada akhirnya meningkatkan harga barang konsumsi di berbagai negara. Dan juga alasannya bahwa pengaruh terhadap bantuan dan investasi. Dan negara-negara yang terlibat dalam mendukung salah satu pihak berkonflik ini seringkali mengalihkan anggaran mereka dari proyek-proyek ekonomi atau bantuan internasional ke pengeluaran militer atau diplomasi, yang dapat memperlambat dan memperhambat pertumbuhan ekonomi global. Nah, konflik ini juga memainkan peran besar dalam hubungan internasional dengan efek domino yang dapat mempengaruhi politik global. Alasannya yaitu karena aliansi dan ketegangan baru ya. Negara-negara yang mendukung Israel atau Palestina seringkali memperkuat aliansi mereka ya, atau sebaliknya memperburuk hubungan dengan pihak yang berlawanan. Contohnya, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara lainnya, salah satunya Arab atau Muslim, atau kemungkinan meningkatnya pengaruh regional ya. Negara-negara seperti Iran, Turki, dan Qatar dapat memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika geopolitik global dan juga peningkatan polaritas dunia. Konflik ini seringkali memperkuat perpecahan antara kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Rusia atau China yang memiliki kepentingan berbeda di kawasan tersebut. Nah, jadi bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu percaya ada sesuatu yang disembunyikan, atau mungkin kita semua hanya terlalu paranoid dengan gencatan senjata yang dilakukan Israel dan Hamas ini? Dan bagaimanapun, ini semua masih berupa teori ya. Tetapi satu hal yang pasti, setiap konflik selalu memiliki dua sisi cerita, dan seringkali kebenaran tersembunyi jauh di dalam cerita tersebut. Dan berikan pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu percaya ada konspirasi di balik gencatan senjata ini? Dan kalau ada, siapa menurut kamu yang paling diuntungkan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.